Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengalaman-pengalaman saya dalam meruqyah. Ya, yang salah satunya saya mengambil tema yaitu sebab-sebab seseorang itu mudah untuk atau mungkin sering kerasukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat, berjuta-juta nikmat, ya, sehingga kita dapat istilahnya masih dalam keadaan iman Islam kita. Allahumma sholli wa sallim, semoga salawat tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat tetap bersambung kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang mana rela mengorbankan harta, jiwa dan raga agar agama Islam sampai pada saat kita ini. Amma ba'du. Ya, teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ya, kembali lagi di channel Keluarga Al-Mu'min, Sakinah, Mawaddah, Warahmah sampai surga insyaallah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengalaman-pengalaman saya dalam meruqyah. Ya, yang salah satunya saya mengambil tema yaitu sebab-sebab seseorang itu mudah untuk atau mungkin sering kerasukan. Ya, taib teman-temanku, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Banyak sekali kasus-kasus di sekitar kita, terutama saya sebagai praktisi ruqyah syar'inya. Ketika ada fenomena kesurupan, ya, terkadang beberapa peruqyah bahkan mungkin orang-orang tidak pintar gitu kan, yang mana dia mempercayai perkataan jin tersebut, ya, ketika reaksi dan yang lain-lainnya. Ini yang penting sekali, karena kalau kita tidak mempunyai ilmu akidah itu akan menyesatkan. Ya, makanya ada, ya, tiba-tiba, ya, harus menyediakan sesajen dan yang lainnya. Itu sebenarnya adalah sesuatu kesyirikan yang harus kita waspadai. Ya, adapun bagi yang teman-teman yang mungkin suka ngerasa tidak enak di bagian tubuh atau dan yang lainnya, bahkan suka menangis sendiri, ya, itu memang adalah fenomena kerasukan atau kesurupan, yang mana bahwa Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa syaitan itu mengalir melalui peredaran darah. Artinya ketika syaitan itu sudah mengalir di peredaran darah, itu akan memudahkan dia itu untuk menguasai tubuh, ya, si manusia ini, ya. Cuma kalau kita melihat, ya, saya sebagai pengamat ketika saya menterapi, beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa mudah atau bahkan sering kerasukan, itu apa aja? Yang pertama adalah perjimatan. Biasanya kalau seseorang itu suka menyimpan jimat, kemudian juga ya, benda-benda kesyirikan, ya kan, sudah pernah dijelaskan, man ala qatamima faqad asyraq, barang siapa yang menggunakan jimat maka dia telah berbuat syirik. Nah, ini juga sudah hadis yang masyhur sekali, teman-teman. Artinya ketika saya mendapati pasien dia suka kerasukan, ya, kalau ada jimatnya dihancurkan. Setelah jimatnya dihancurkan, alhamdulillah, kesurupannya sudah tidak lagi. Ya, artinya ini salah satu pintu bahwa syaitan masuk dalam perjimatan ini. Kemudian yang kedua, selain perjimatan, ya, teman-teman, ada juga yang masuk melalui amalan-amalan yang tidak dicontohkan, bahkan untuk kesaktian. Nah, ini juga banyak, teman-teman. Salah satunya ada pasien saya juga, dia istilahnya anaknya itu di pondok pesantren kan, saya tidak akan sebutkan namanya. Yang jelas ketika dia dipesantrenkan, ternyata ada kurikulum, ya. Jadi kalau malam itu dimatiin di suatu ruangan, ya. Kemudian setelah dimatiin ini, si anak-anak yang di dalam itu ngewirid atau katanya itu untuk mengundang kodam dan yang lainnya. Ini setelah dia melakukan hal itu, bukannya pintar malah sering kesurupan. Ya, jadi bisa jadi faktor yang menyebabkan seseorang mudah kesurupan.
kesurupan itu adalah karena ada amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, atau juga beberapa amalan yang untuk mengundang kesaktian, ya, kodam dan yang lainnya. Itu bahasa-bahasa yang kita dengar itu seperti itu, justru itu akan menyebabkan mudahnya orang untuk kesurupan. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, kalau misalkan 1, 2 ini tidak ada, ini yang paling terakhir dan paling sering, ya. Kenapa? Karena ada kesedihan, gitu ya. Jadi karena ada kesedihan, sehingga ketika sedih itu datang atau bahasa galau itu datang, ya, maka mudah gitu syaitan menguasai tubuhnya, ya. Teman-temanku, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Nah, jadi ketika ada kesedihan yang mendalam, ini biasanya memang sering sekali saya mendapati ini. Misalkan si istrinya suka kesurupan, ternyata si suaminya kurang baik hubungannya dengan istrinya, kurang pengertian, kurang peka dan yang lain-lainnya, itu juga bisa. Nah, tapi ketika kita sudah perbaiki hubungan suami istrinya, qadarullah, ya tidak ada lagi kesurupan. Ya. Ya. Artinya hati ini sangat penting. Ketika hatinya kuat, maka dia itu tidak akan mudah untuk kerasukan atau kesurupan yang tadi saya sampaikan seperti itu. Teman-temanku, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kemudian, apakah dengan kesurupan ini berarti ada yang kesurupan dia gangguan jin, yang tidak kesurupan tidak gangguan jin? Tidak juga, ya. Jadi semua orang yang ada di dunia ini pasti gangguan jin. Ya, jadi jangan sampai ketika dia tidak kesurupan, tidak ada reaksi cerit-cerit ketika dibacakan ayat Al-Quran, bukan berarti dia tidak ada jinnya, ya. Tetapi bisa jadi jin itu tidak langsung menguasai ke dalam tubuh, ya, tapi dia bisa membuat malas sholat, emosi, sering sedih dan yang lain-lainnya. Itu juga bisa. Sulitnya untuk berhubungan biologis dengan suami istri, itu juga bisa. Makanya ketika kita istilahnya standarisasi, dia kesurupan berarti gangguan jin, kalau enggak, itu juga tidak, ya. Tapi ya, semua orang pasti gangguan jin. Hanya saja dalam tema pembahasan kali ini, teman-teman, saya lebih membahas tentang perkara faktor-faktor penyebab si jin itu mudah untuk menguasai tubuh. Ya, jadi sekali lagi kita review lagi, bahwasanya yang pertama bisa jadi dia mempunyai jimat, atau yang kedua dia itu mempunyai amalan-amalan yang tidak dicontoh, atau juga amalan untuk kesaktian, dan yang ketiga perkara hati. Dan ini yang paling banyak saya dapati: sedih, kesurupan, galau, kesurupan. Maka apalagi kalau misalkan di di sekolahan, ini kan banyak tekanan-tekanan batin, perbuatan misalkan orang tuanya bertengkar, kemudian dibawa ke sekolah, akhirnya menjadi pikiran, kemudian kesurupan. Ya, maka jangan beranggapan istilahnya kesurupan itu ternyata ada jin kiriman, kemudian itu ada kesambet, bahasa kita. Sebenarnya tidak ada. Ya, tidak ada kata kesambet, tidak ada. Itu semua hanyalah sekedar penyakit hatinya saja. Ya, maka saya sering juga ketika Ustadz tolong ini, ketika dia kesurupan selalu bilang sihir dan sihir. Tapi ternyata ketika saya datang langsung dan istilahnya kita menggunakan dialog yang sesuai akidah, dan akhirnya jin banyak yang mengaku bahwasanya dia itu tidak dari sihir, tapi hanya sekedar memberikan was-was kepada keluarga. Ya, teman-temanku, sebuah rahmatullah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi ketika dia sudah diruqyah, saya sihir, bohong. Saya selalu bilang gitu. Ketika terus dicecer lah bahasa kitanya, dan dia baru ngaku gitu bahwa dia itu hanya sekedar ingin menguji si pasien, artinya keluarga pasien. Ya, teman-teman, itu semua rahmatullah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kemudian kalau ada kerasukan, ada kesurupan, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebenarnya kadang ada yang langsung diruqyah, nanti muntah, akhirnya sadar. Boleh itu seperti itu. Tapi ada beberapa kasus juga yang tidak bisa seperti itu. Ya, kalau saya misalkan kita mau instan, ya, biar langsung, biasanya saya menyediakan 1 gelas air, kemudian 3 atau yang banyak itu sendok garam, jadi aduk-aduk, 3
tinggal diminumkan sampai dia muntah, dia sadar. Ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan tahap pertama ya, istilahnya kita bimbing si pasien itu untuk mengucap bismillah, karena ketika diyakinkan pasien itu mengucap bismillah, syaitan akan lemah. Nah dia itu insya Allah akan sadar. Kalau tahap kedua dia masih juga seperti itu, ya sudah, kalau udah istilahnya sudah pusing, kasih aja air garam sebanyak-banyaknya sampai dia muntah, nanti dia juga sadar. Nah itu cara yang mungkin mau santai ataupun mau ekspres. Nah kalaupun misalkan teman-teman nantinya istilahnya mau diruqyah, silakan, tapi tidak semua ketika diruqyah nanti langsung sadar. Adalah mungkin itu tidak bisa saya jelaskan secara detail karena memang harus kita praktek gitu ya. Jadi tadi pertama dengan memanggil namanya, kemudian disuruh atau supaya si pasien itu mengucapkan bismillah, atau dengan menginumkan garam. Ya, teman-teman semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jadi ketika kesurupan itu ya P3 kan seperti itu. Adapun kalau untuk kesurupan massal ya, ini harusnya jangan, untuk menghindari kesurupan massal itu jangan sampai kesurupan itu terlihat banyak orang. Maka kalau kita sebagai pendidik ya, di istilahnya di sekolah ada yang kesurupan, bawa biasanya kan ke ruang BP atau apa kan, atau ruang BK atau ruang guru. Nah kemudian tutup semua jalan, biar apa? Biar nanti teman-teman atau yang melihat yang hatinya lemah itu tidak mudah kerasukan. Karena kalau hatinya lemah nanti pasti kena akhirnya kesurupan massal. Dan ini akan lebih sulit kalau memang sendiri ya. Teman-temanku yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, itu adalah beberapa faktor kenapa kesurupan dan bagaimana cara menangani secara ringkas ya. Mungkin itu saja dalam video kali ini dalam channel Keluarga Al Mumin, Sakinah Mawaddah Warahmah sampai surga. Dan jangan lupa subscribe ya, untuk agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Mungkin itu saja, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.